Kenapa? Sebab kata jin itu dia tak nak keluar kecuali kalau dengan Nabi. Jadi api pun jadi kelang kabut lah. Semua amalan Nabi amal. Pengalaman yang tidak banyak mana. Jadi pada tu yang Abi terapi pada waktu itu datang ke rumah Abi pun heran kenapa nak minta diterapi, kenapa nak minta dijampi diruqyah dengan Nabi. Padahal sudah pergi ke tempat Pak Sumit. Jadi jin itu berkata, aku tak nak keluar kecuali kalau dengan Syekh Nuruddin. Abi pun jadi heran kenapa dengan aku keluarlah, kalau ada keluarlah di situ, kenapa dengan. Jadi orang tadi itu datang ke Derang. Dah beritahu, Bi, kami datang ke rumah. Kenapa? Sebab kata jin itu dia tak nak keluar kecuali kalau dengan Nabi. Jadi api pun jadi kelang kabut lah. Semua amalan Nabi amalkan, baca untuk memegari rumah dengan bacaan, baca hizib menghizib dan lain sebagainya. Orang tadi itu pada waktu dari rumah menuju Derang aman, tak ada gangguan apa-apa. Tapi begitu masuk kawasan rumah api loncat, wah, tengok api macam seperti nak menerkam. Ya Allah ya Rahman Rahim. Aku tak banyak pengalaman tentang dunia yang seperti ini. Teori tahu, tapi praktekannya belum pernah. Jarang-jarang. Kalau ada pun paling sekali dua. Jadi pengalaman yang kemarin itu pengalaman yang memang tak pernah terlupakan dalam hidup. Jadi dia nak terkam api pun baca, plong, tumbang dia. Tumbang. Jadi dalam teorinya pegang kepala kita dengan keluarganya, ada mahram dia, suaminya kah, adik-beradiknya kah, jangan sampai kita sendirian. Satu. Kemudian bacaan itu kita baca ke telinga kanannya. Kalau orang itu masih sedar lagi, jadi kita baca ke telinga kanan, tangan kita ke kepala. Jadi dia berada posisinya di mana? Kita berada di sebelah kanan dia. Bacaan kita ke telinga kanan. Allah, baca, dia pun menjerit-jerit. Dia tumbang sudah tidak boleh melawan. Cukup, sakit. Jadi dalam teori baca aja terus. Abi pun baca lagi sampai kering tegak Abi. Yang diajarkan situ kan teori semuanya nih. Bacanya kuat, tartil, kemudian dengan penuh pengamatan atau dengan penuh tadabbur. Abi baca tadabbur kuat sampai Abi nak serak baca. Jadi dia siang Abi jampi tadi itu dia kepalanya tertutup begini. Dia suruh Abi minum. Katanya Syekh minum dulu lah katanya. Tapi merasa suara itu sudah serak-serak. Abi baca kuat. Dia menjerit-jerit. Jadi kena kelihatan Abi nampak letih. Jadi kata dia Syekh minum dulu katanya. Abi tahu ini tidak lebih daripada tipu daya dia untuk mengalihkan konsentrasi Abi agar dengan Abi berhenti membaca terus minum. Abi tak kisah, tak mau. Dia suruh minum, Abi tak kisah. Terus Abi baca lagi. Dia pun menjerit, baca lagi sampai senyap. Jadi di tengah-tengah terapi tadi itu Abi pun ambil gelas Bismillahirrahmanirrahim. Katanya akhir-akhirnya minum juga. Abi kata, awak dari mana melihat aku minum? Padahal matanya tertutup begini nih. Sebenarnya dia boleh tengok Abi minum. Padahal Abi minum itu juga mencuri-curi waktu tuh. Celah-celah lagi terapi dia sudah nampak kelihatan diam. Abi pun minum. Dia perli Abi. Katanya minum juga akhirnya. Maksudnya tadi pada waktu disuruh minum tak nak minum. Contohnya minum secara cara mencuri-curi waktu. Itu pengalaman. Jadi pada akhirnya alhamdulillah teratasi. Tapi katanya dalam beberapa waktu kemudian jin itu masuk lagi. Jin yang merasuk tubuh seseorang, dia akan tinggal bekas. Ada titik dalam tubuh orang yang pernah dirasuk. Jadi yang walaupun jin yang tadi itu sudah tak masuk lagi, sudah tidak menyerang lagi, tapi kalau ternampak dengan jin yang lain, dia tahu itu dulu ada jin yang pernah masuk ke tubuhnya. Boleh jadi dengan jin yang lain itu akan masuk ke dalam tubuh orang yang pernah kena sebelumnya. Makanya itu untuk terapi kerasukan jin atau kebuatan sihir itu memerlukan waktu yang panjang. Bukan berarti selepas jin itu keluar dah selesai, tidak. Karena kita jaga diri kita dengan amalan-amalan, dengan al-mu'awwidzat, baca ayat kursi, baca alif lam mim, baca Fatihah, baca amalan-amalan. Surah-surah pilihan itu kita jadikan amalan rutin untuk memperisai diri kita daripada gangguan makhluk halus atau daripada perbuatan seseorang. 5 menit.